Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan tugas proyek analisis regresi. Saya Cynthia Gita Surya Purnama, NIM 18030106. Baik, data dari tugas saya ini yaitu data dari tabel 3 yang mana itu dari Apollo sampai Valian. Dan saya di sini menggunakan Minitab 16. Yang pertama yang perlu dicari yaitu matriks plot. Nah, dari data yang saya olah di Minitab itu matriks plot yang saya peroleh seperti yang ada di layar. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa dari kolom dari baris 1 kolom 1 dia seperti membentuk garis dan itu garisnya ke bawah, dan untuk baris 1 kolom 2 dia membentuk garis juga yaitu dari atas ke bawah. Selanjutnya juga dari baris 1 kolom 3 dia juga membentuk garis. Selanjutnya baris 1 kolom 4 di sini tidak membentuk garis. Yang dari baris 1 kolom 5 dia membentuk garis lagi dari atas ke bawah. Nah, seperti yang bisa dilihat pada tabel berikut. Nah, di sini dapat kita simpulkan dari baris 1 kolom 2 tadi terdapat hubungan linear antara Y dengan X1. Tetapi di sini ada satu tadi yang tidak terdapat hubungan linear antara Y dengan X6, yaitu pada baris 1 kolom 4. Nah, selanjutnya jadi regresi linear ini dapat digunakan untuk menunjukkan hubungan antara Y dengan X1, X2, X3, dan X10. Selanjutnya, kita akan membentuk model regresi. Nah, di sini kita memasukkan data kita tadi ke Minitab, dan dari pengolahan data tersebut diperolehlah tabel koefisien ini. Nah, dari tabel koefisien ini bisa juga kita lihat koefisien untuk model regresi kita nanti. Nah, di sini ada konstantanya yaitu 30,091. Untuk konstanta dari variabel X1 itu min 0,1251, begitu seterusnya. Sehingga diperolehlah persamaan regresi yaitu Y sama dengan 30,1 dikurang 0,125 X1 dikurang 0,094 X2 ditambah 0,119 X3 ditambah 2,57 X6 ditambah 0,00171 X10. Nah, dari model ini kita bisa interpretasikan B0 atau konstanta itu tadi 30,091. Itu artinya jika X1, X2, X3, X6, dan X10 nilainya 0, maka Y adalah 30,091. Nah, untuk B1-nya berarti koefisien regresi variabel X1-nya sebesar 0,1 min 0,1251. Artinya, jika variabel independen lain, maksudnya di sini variabel X2, X3, X6, dan X10-nya itu tetap atau konstan, dan X1-nya mengalami kenaikan 1%, maka Y akan mengalami penurunan sebesar 0,1251. Kata penurunan itu diambil dari tanda negatif ini. Nah, kalau dia bertanda positif, maka dia akan mengalami peningkatan. Selanjutnya yaitu kita mencari R kuadrat atau biasa disebut koefisien korelasi darab. Nah, ini bisa didapatkan dari model summary yang dari pengolahan data kita tadi. Nah, di sini R kuadrat atau koefisien korelasi darab ini berguna untuk melihat kecocokan model kita gitu.
Jadi di sini kan R kuadratnya sama dengan 79,8%. Ini artinya sebesar 79,8% dari seluruh variasi total Y diterangkan oleh X1, X2, X3, X6, dan X10, dan ternyata masih ada sebesar 20,2% lagi variasi yang tidak dapat diterangkan oleh model yang digunakan. Bagian sisanya ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor, bisa saja itu modelnya belum tepat atau bisa saja ada pecilan dari model tersebut. Nah, karena ada pecilan, maka kita akan mengadakan serangkaian uji atau tes. Nah, kenapa kita harus adakan uji itu? Karena setiap koefisien dari variabel regresi itu dia tuh semuanya bergantung dengan regresor lain. Jadi uji ini berguna untuk melihat kontribusi dari masing-masing variabel. Nah, yang pertama kita lakukan yaitu uji signifikansi model. Nah, di sini kita dapatkan dari pengolahan data ini analisisnya. Nah, di sini kita lihat bagian p-value-nya itu sudah 0,000. Nah, di sini artinya terima K1 untuk paling kurang 1i kecil dari tidak boleh sama dengan 0. I sama dengan 1, 2, 3 sampai seterusnya. Sini dapat disimpulkan bahwa yang pertama, X1, X2, X3, X6, dan X10 secara bersama-sama mempengaruhi Y. 2. Terdapat suatu hubungan linear antara respon Y dengan sembarang variabel regresor, entah itu X1, X2, X3, X6, atau X10. Dan di sini juga disimpulkan bahwa model layak digunakan. Nah, untuk itu analisis dapat kita lanjutkan. Nah, selanjutnya itu uji koefisien regresi secara parsial. Nah, ini juga kita dapatkan dari pengolahan data di Minitab. Nah, di sini kita tidak menemukan bahwa p-value dari masing-masing variabel ini tidak kita temukan yang kecil dari yang 0. Ini lebih dari 0 semua. Jadi di sini dapat kita simpulkan X1, X2, X3, X6, dan X10 tidak mempunyai kontribusi bahkan terhadap Y. Nah, selanjutnya kita adakan uji asumsi klasik. Nah, yang pertama yang kita uji dari uji asumsi klasik ini yaitu kelinearan. Di sini dari data yang saya masukkan, ini tampil gambar seperti ini. Nah, di sini terlihat bahwa tersebar secara acak sisaannya. Nih, seperti ini dia secara acak dan tidak memiliki pola khusus. Nah, maka model dapat dikatakan linear. Hal ini berarti asumsi kelinearannya terpenuhi. Nah, selanjutnya kita melihat epsilon I sama dengan 0. Kita buktikan apakah dia sama dengan 0. Dari data tadi kita mengolah datanya, terus didapatkan resi seperti ini. Nah, bagaimana kita melihat membuktikannya sama dengan 0? Yaitu kita jumlahkan semua resi ini. Dari data saya mendapatkan jumlah resinya yaitu min 0,00002. Hal ini berarti bisa dibulatkan menjadi 0. Nah, dan ini berarti E sama dengan epsilon I-nya sama dengan 0 terpenuhi. Selanjutnya kita lihat kesamaan variansi. Dari kesamaan variansi ini kita peroleh juga seperti gambar. Nah, di sini juga terlihat sisanya tersebar secara acak dan tidak memiliki pola khusus, maka model dapat dikatakan linear. Hal ini berarti asumsi kesamaan variansinya terpenuhi. Selanjutnya kita lihat kenormalan Galat.
Nah, di sini yang kita lakukan adalah pengolahan plot probability. Nah, di sini saya gunakan taraf signifikannya 0,05. Nah, kita lihat bahwa dari kotak kecil ini di sini dilihatkan hasil p-value-nya yaitu 0,217. Kita lihat bahwa nilai P-nya itu lebih besar dari 0,05, maka dia terima H0. Hal ini berarti galatnya berdistribusi normal. Selanjutnya kita lihat galat tidak berkorelasi. Dari hasil output Minitab, saya peroleh nilainya 2,47907. Karena D statistik dekat kedua, hal ini berarti asumsi galat tidak berkorelasinya terpenuhi. Nah, selanjutnya apakah transformasi diperlukan? Nah, dari uji kelinearan epsilon I sama dengan 0, kesamaan variansi, galat berdistribusi normal, galat tidak berkorelasi, di situ semuanya terpenuhi. Nah, hal ini berarti tidak diperlukan lagi transformasi pada data. Kita lanjut ke pembentukan model terbaik. Namun sebelum itu, kita harus menangani dulu pecilan data yang ada. Nah, dari data saya itu terdapat 4 pecilan data. Nah, untuk melakukan pembentukan model terbaik, tentunya data saya tinggal 16 gitu. Jadi karena pecilan data itu harus dikeluarkan karena itu akan menghasilkan model yang bias nanti. Jadi atau tidak sesuai dengan fenomena yang sebenarnya hasilnya nantinya. Untuk itu pecilan itu dikeluarkan. Nah, saya melakukan pembentukan model terbaik itu dengan beberapa metode. Yang pertama dengan metode seleksi maju atau forward selection, yang kedua dengan metode seleksi mundur atau backward elimination, yang ketiga dengan metode penyisian stepwise atau stepwise. Nah, dari ketiga metode ini saya dapatkan persamaan regresinya sama, yaitu Y sama dengan 31,73 ditambah 0,009x1 dikurang 0,121x2 ditambah 0,015x3 ditambah 0,84x6 dikurang 0,0015x10. Nah, dari model itu kita lihat bahwa semua variabel bebasnya dimasukkan. X1, X2, X3, X6, dan X10-nya dimasukkan ke dalam persamaan dengan nilai R kuadrat atau koefisien korelasi darabnya itu 84,23%. Nah, dapat dilihat bahwa nilai R kuadratnya di sini lebih besar dari R kuadrat sebelumnya. Itu artinya model ini koefisien korelasi darab tadi kan untuk menguji kecocokan suatu model. Nah, di sini udah lebih besar kecocokan dari model ini. Dan R kuadrat adjustednya yaitu sebesar 76,34%. Kemudian dapat kita lihat p-value terbesar dari hasil pengolahan Minitab tadi. Kita lihat bahwa p-value terbesarnya yaitu terletak pada variabel X1 yaitu sebesar 0,861, dan ini lebih besar dari taraf signifikan yang saya gunakan pada pengolahan data. Saya mengolah data dengan taraf signifikannya 0,05. Nah, dilihat p-value-nya lebih besar dari 0,05. Artinya X1 ini tidak secara signifikan berkontribusi terhadap perubahan variabel Y, sehingga variabel X1 ini dapat kita keluarkan. Nah, metode yang keempat yang saya gunakan yaitu dengan metode kombinasi yang mungkin. Di sini kita bisa bagi menjadi 5 kelompok karena data kita ada 5. Nah, untuk kelompok A itu kita bisa kombinasikan dengan satu peubah, terus nanti yang B-nya dua peubah, dan begitu seterusnya. Nah, di sini diperlukan datanya itu yaitu R kuadrat adjustednya sama S kuadratnya. Nah, di sini nanti gunanya
dalam dalam metode kombinasi yang mungkin ini, kita yang menjadi acuan adalah R kuadrat adjusted sama S kuadratnya. Jika R kuadratnya R kuadrat adjustednya itu lebih besar, yang mana yang paling besar, nah berarti itu yang terbaik gitu. Dan yang paling kecil S kuadratnya itu yang terbaik. Nah, di sini kita bisa bentuk lagi tabel seperti berikut. Nah, tabel ini dari manakah kita dapat persamaan ini gitu kan? Nah, persamaan ini kita dapat setelah kita melihat R kuadrat adjusted yang terbesar dan S kuadrat yang terkecil tadi. Nah, di sini kenapa kita ambil yang persamaannya ini? Di sini mari kita lihat lagi. Nah, di sini terlihat bahwa yang paling besar itu adalah 77,03% dari kelompok A ya. Nah, di situ berarti yang paling besar itu yaitu peubahnya X2. Nah, disitulah kita bisa mengambil persamaan yang variabelnya X2. Begitu seterusnya. Nah, karena dengan metode kombinasi yang mungkin ini kita melihat R kuadrat terbesar dan S kuadrat terkecil, di sini kita bisa mendapatkan yang terbesar itu adalah pada kelompok B. Dan di sini kesimpulan dari metode kombinasi yang mungkin yang saya dapatkan ini, model yang direkomendasikan itu adalah yang Y sama dengan 28,71 dikurang 0,091 X2 ditambah 0,79 X6. Jadi faktor yang mempengaruhi Y dengan taraf kesalahan 5% itu adalah X2 dan X6. Di sini kita bisa lihat. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.